Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu udara Jakarta masih segar, embun tipis masih menempel di dedaunan di halaman rumah Bulan. Jam dinding baru menunjukkan pukul 5:10 ketika ia membuka mata. Seperti biasa, ia tidak pernah menunggu alarm ponsel berbunyi. Tubuhnya sudah terbiasa dengan rutinitas yang ia jalani setiap hari, seolah ada jam biologis yang membangunkannya tepat waktu. Bulan beranjak dari ranjang perlahan agar tidak mengganggu suaminya, Rian, yang masih terlelap di sisi kanan. Lelaki itu tampak begitu lelah, dengan wajah serius meski sedang tidur. Selama beberapa tahun pernikahan, Bulan sudah terbiasa melihat raut wajah suaminya yang jarang sekali benar-benar santai. Rian memang dikenal sebagai pria pekerja keras, dan itu pula yang membuat Bulan selalu merasa bangga memiliki pasangan seperti dirinya. Bulan melangkah ringan menuju kamar mandi. Air dingin menyentuh wajahnya, membuat rasa kantuk hilang sepenuhnya. Ia menatap cermin, melihat wajahnya sendiri yang bersih tanpa riasan. Wajah manis dengan kulit sawo matang cerah, bola mata bening yang selalu menyimpan ketulusan, serta senyum lembut yang menjadi ciri khasnya. Kadang, ia bertanya-tanya dalam hati apakah Rian masih mengaguminya seperti dulu, ketika mereka baru menikah. Ia segera membungkus rambut panjang hitamnya dengan jilbab sederhana, lalu keluar dari kamar. Ruang tamu masih sepi, lampu temaram di pojok ruangan memberi suasana hangat. Bulan berjalan menuju dapur, meraih apron yang tergantung rapi, dan mulai menyiapkan sarapan. Suara sayatan pisau bertemu dengan papan kayu menemani kesunyiannya. Ia mengiris bawang merah, tomat, dan cabai untuk membuat sambal kesukaan Rian. Sementara itu, wajan di atas kompor mulai panas, aroma minyak sayur yang meletup pelan memenuhi udara dapur. Bulan tahu, sesibuk apapun Rian, ia tidak pernah melewatkan sarapan buatan tangannya. Itu satu-satunya momen kecil yang membuatnya tetap merasa dibutuhkan di hati suaminya. Di tengah kesibukan memasak, pikiran Bulan melayang pada hari-hari awal pernikahan mereka. Betapa Rian dulu sering membantunya di dapur, meski hanya sekadar mengupas bawang sambil bercanda. Tapi beberapa tahun terakhir, kebiasaan itu hilang begitu saja, tergantikan dengan Rian yang lebih sering tenggelam dalam kesibukan pekerjaannya. Jam menunjukkan pukul 6:10 ketika meja makan sudah tertata rapi. Nasi hangat mengepul, lauk sederhana namun lezat, dan segelas jus jeruk kesukaan Rian. Bulan tersenyum kecil melihat hasil kerjanya, berharap pagi ini bisa menjadi awal yang menyenangkan bagi mereka. Ia lalu kembali ke kamar, duduk di sisi ranjang. Perlahan ia membelai lengan suaminya. "Mas, sudah jam 6. Sarapannya sudah siap," ucapnya lembut. Rian menggeliat malas, lalu membuka mata dengan tatapan masih berat. Iya, sebentar lagi." Bulan tersenyum, meski dalam hatinya kadang kecewa karena suaminya tidak lagi menyambutnya dengan hangat seperti dulu. Ia tetap berusaha sabar, menunggu Rian bersiap-siap. Setelah mandi, lelaki itu mengenakan kemeja biru langit, celana bahan hitam, dan jas abu-abu yang sudah tergantung rapi sejak malam. Penampilan Rian selalu rapi, menunjukkan wibawa seorang pria yang berkarier. Mereka duduk di meja makan. Bulan dengan penuh perhatian menuangkan nasi ke piring Rian, menambahkan lauk, dan meletakkan sambal favorit di sisi piring. "Coba sambalnya, Mas. Aku bikin agak pedas biar semangat kerja," ujarnya sambil tersenyum. Rian hanya mengangguk singkat, lalu menyendok makanan tanpa banyak komentar. Suasana meja makan hening, hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Bulan berusaha membuka percakapan. "Mas, minggu depan ada acara keluarga di rumah Mama. Mereka ingin kita datang, sudah lama tidak kumpul." Rian meletakkan sendoknya sebentar. "Lihat jadwal kerja dulu. Kalau nggak sibuk, mungkin bisa." Jawaban itu terdengar dingin, tapi Bulan menelannya bulat-bulat. Ia tidak ingin memperpanjang pembicaraan yang bisa berujung pada pertengkaran kecil. Meski hatinya sering merasa ada jarak, ia selalu berusaha menjaga suasana tetap tenang. Setelah sarapan selesai, Rian segera bersiap berangkat. Bulan menemaninya hingga depan pintu, menyodorkan tas kerja dan menyelipkan senyuman. "Hati-hati di jalan, Mas," ucapnya. Rian hanya mengangguk sambil melangkah cepat menuju mobil. Mesin menyala,
Mobil sedan hitam itu perlahan menjauh meninggalkan halaman rumah. Bulan berdiri di depan pintu cukup lama, menatap punggung mobil yang semakin kecil di kejauhan. Ada rasa kosong yang menyelinap di hatinya, tapi ia mengalihkan dengan menarik napas panjang. Ia kembali ke dalam rumah, merapikan meja makan, mencuci piring, lalu duduk di sofa ruang tamu. Di sana, ia membuka laptop untuk mulai bekerja. Bulan memang memiliki usaha kecil di bidang desain interior, bisnis yang ia jalankan dari rumah. Meskipun tidak sebesar jabatan suaminya, pekerjaannya memberi kepuasan batin. Ia menikmati setiap detail desain yang ia buat untuk klien, merasa hidupnya tetap berarti meski sering sendiri di rumah. Ponselnya berdering, sebuah pesan masuk dari sahabatnya, Nabila. Pagi, Bul. Nanti siang aku mampir ya. Ada sesuatu yang mau aku ceritain. Bulan tersenyum membaca pesan itu. Nabila selalu tahu kapan harus hadir dalam hidupnya. Persahabatan mereka sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Dan bagi Bulan, Nabila adalah saudara yang tidak ia miliki. Kehadiran sahabatnya selalu mampu mengisi kekosongan ketika Rian terlalu sibuk. Bulan membalas singkat, "Oke, aku tunggu." Ia lalu kembali menatap layar laptop, menyesap kopi hangat yang baru saja ia buat. Suasana rumah kembali hening, hanya terdengar suara ketikan keyboard yang berpadu dengan deru kipas angin di sudut ruangan. Hari berjalan lambat, seperti biasanya. Bulan menjalani rutinitasnya dengan teratur, tanpa banyak kejutan. Tapi entah mengapa, di lubuk hatinya yang terdalam, ia sering merasakan ada sesuatu yang mulai berubah. Pukul 8 pagi jalanan ibu kota sudah dipenuhi kendaraan. Suara klakson bersahut-sahutan, motor saling menyelip, dan deretan mobil mewah tampak mengular panjang di lampu merah. Di antara keramaian itu, sedan hitam Rian melaju dengan mantap. Tangannya menekan setir dengan tenang, wajahnya tampak serius. Sejak keluar rumah, pikirannya sudah dipenuhi agenda kantor yang menumpuk. Rian bekerja di salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang properti. Ia menjabat sebagai manajer proyek, posisi yang bergengsi sekaligus penuh tekanan. Setiap hari ia harus berhadapan dengan laporan, rapat, dan berbagai tuntutan target yang tidak pernah berhenti. Tapi justru dari sanalah ia merasa menemukan tantangan hidup yang sesungguhnya. Di balik kaca mobil, gedung-gedung tinggi Jakarta berjejer angkuh. Rian menatapnya dengan pandangan penuh ambisi. Dalam hati, ia berjanji suatu hari nanti ia akan berada di jajaran direktur. Mungkin bahkan menjadi salah satu orang paling berpengaruh di perusahaan itu. Tidak ada yang mustahil, asalkan ia bekerja lebih keras daripada siapapun. Setibanya di gedung kantor, ia segera turun dari mobil dengan langkah tegap. Jas abu-abu yang ia kenakan semakin menambah wibawa. Beberapa staf yang berpapasan menyapanya sopan. "Selamat pagi, Pak Rian." "Pagi," jawabnya singkat tanpa senyum, matanya fokus ke depan. Lift membawanya ke lantai 15. Ruang kerjanya yang luas dengan jendela besar menghadap ke jalan raya. Meja kerjanya penuh dengan tumpukan berkas, laptop, dan beberapa dokumen penting. Di atas meja juga terletak sebuah foto pernikahannya dengan Bulan. Wajah Bulan yang tersenyum lembut di foto itu seolah mengingatkan Rian pada rumah. Namun ia hanya melirik sekilas lalu segera mengalihkan pandangan. Hari itu, rapat pagi berlangsung sejak pukul 9. Ruang rapat dipenuhi beberapa manajer lain. Direktur utama duduk di ujung meja, menatap tajam semua peserta. "Kita harus menyelesaikan proyek apartemen di kawasan elit itu sebelum akhir tahun. Saya ingin laporan perkembangan dari masing-masing divisi," ucap sang direktur dengan suara tegas. Rian berdiri, memaparkan presentasinya dengan percaya diri. Diagram, angka-angka, dan strategi ia jelaskan dengan detail. Nada bicaranya mantap, tatapannya tajam, seolah semua sudah ia kuasai. Beberapa kolega memandang dengan kagum, bahkan ada yang terlihat iri. "Bagus, Rian," komentar direktur setelah ia selesai. "Saya suka caramu memimpin tim. Saya berharap kamu bisa terus menjaga performa ini." Senyum tipis muncul di wajah Rian. Pujian seperti itu baginya ibarat bahan bakar baru untuk terus melaju. Ia tahu, semakin ia menonjol di mata atasan, semakin cepat pula jalannya menuju puncak jabatan. Sepanjang hari, Rian hampir tidak berhenti bekerja. Telepon berdering tanpa henti. Pesan masuk bertubi-tubi, dan ia harus berpindah dari satu ruang rapat ke ruang rapat lain.
Makan siang pun hanya sempat ia nikmati sepotong sandwich sambil memeriksa email. Tapi semua itu ia jalani tanpa mengeluh. Karena bagi Rian, kerja keras adalah satu-satunya cara untuk membuktikan dirinya. Sore menjelang, matahari mulai merayap turun di balik gedung-gedung. Rian masih duduk di balik meja, menatap laptop dengan serius. Sesekali ia membuka ponselnya, ada pesan singkat dari Bulan. Mas, jangan lupa makannya. Aku bikin sop ayam kesukaanmu untuk malam ini. Rian membaca pesan itu sekilas, lalu meletakkan kembali ponselnya tanpa membalas. Hatinya tidak tergerak. Pikirannya terlalu penuh dengan laporan yang harus ia selesaikan. Baginya, pesan Bulan hanyalah bagian dari rutinitas yang sama setiap hari. Jam menunjukkan pukul 8 malam ketika ia akhirnya beranjak dari kursi. Kantor sudah mulai sepi, hanya beberapa karyawan lembur yang masih bertahan. Rian keluar gedung, menghirup udara malam yang dingin. Tubuhnya lelah, tapi ada kepuasan tersendiri setelah berhasil menyelesaikan semua pekerjaannya hari itu. Dalam perjalanan pulang, ia menyalakan radio mobil. Sebuah lagu lama mengalun pelan, tapi pikirannya tidak benar-benar mendengarkan. Ia memikirkan strategi baru untuk proyek berikutnya, bagaimana caranya melampaui pesaing, dan bagaimana ia bisa mendapatkan perhatian lebih dari para pemegang saham. Sesampainya di rumah, lampu ruang tamu masih menyala. Bulan sudah menunggunya dengan meja makan yang tertata rapi. Sop ayam hangat mengepul di meja. Aroma rempahnya memenuhi ruangan. Bulan berdiri sambil tersenyum menyambutnya. Mas, akhirnya pulang juga. Aku sudah siapkan makan malam. Ayo, sebelum dingin. Rian hanya mengangguk singkat, melepaskan jas, lalu duduk tanpa banyak bicara. Bulan dengan penuh perhatian menuangkan nasi ke piringnya, menambahkan sop ayam dan sambal kecil di sisi piring. Aku sengaja bikin ini, soalnya kamu kemarin bilang kangen sop buatan aku, kata Bulan mencoba mencairkan suasana. Rian menyendok makanan, memakannya perlahan. Itu saja tanggapannya. Bulan tersenyum, meski hatinya sedikit perih. Ia merindukan suaminya yang dulu sering memuji masakannya, sering bercanda, sering menatapnya dengan tatapan penuh cinta. Tapi kini, seolah yang duduk di hadapannya hanyalah seorang pria asing yang sibuk dengan dunianya sendiri. Setelah makan, Rian beranjak ke ruang kerja kecil di rumah. Ia kembali menyalakan laptop, masih ada beberapa dokumen yang ingin ia tinjau sebelum tidur. Bulan menghela napas, membereskan meja makan sendirian. Malam itu rumah terasa hening. Dari kamar kerja terdengar suara ketikan keyboard yang tidak henti-hentinya. Bulan duduk di ruang keluarga, menatap layar televisi tanpa benar-benar memperhatikan acara yang tayang. Pikirannya dipenuhi rasa sepi, rasa rindu akan suami yang hadir secara fisik tapi terasa jauh di hati. Rian mungkin terlihat sempurna di mata banyak orang. Tampan, sukses, karir cemerlang. Tapi bagi Bulan, yang ia butuhkan hanyalah kehangatan sederhana, sebuah perhatian kecil, dan waktu bersama. Namun semua itu semakin jarang ia dapatkan. Di atas meja kecil di ruang kerja, foto pernikahan mereka masih berdiri. Wajah Bulan yang tersenyum manis dalam balutan gaun putih menatap lurus ke arah kamera, sementara Rian di sampingnya tampak gagah dalam jas hitam. Foto itu menjadi saksi janji mereka untuk selalu bersama, dalam suka maupun duka. Tapi malam itu, janji itu terasa seperti bayangan jauh yang hampir memudar. Siang itu, matahari menyorot terik dari balik jendela rumah Bulan. Tirai tipis berwarna krem bergoyang pelan tertiup angin dari kipas angin di sudut ruangan. Jam dinding menunjukkan pukul 12:10, dan suara bel rumah tiba-tiba berbunyi. Bulan yang tengah merapikan dokumen desain di laptopnya segera bangkit. Ia melangkah menuju pintu depan dengan senyum kecil yang sudah otomatis muncul di wajahnya. Dari balik kaca, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya berdiri dengan gaya santai, membawa sebuah tas tangan bermerek Nabila. Gumam Bulan pelan sambil membuka pintu. Wanita berambut panjang dengan riasan wajah tipis itu langsung memeluk Bulan begitu pintu terbuka. Bul, aku kangen banget sama kamu. Lama ya nggak ketemu? Bulan membalas pelukan itu dengan hangat. Padahal baru seminggu yang lalu kamu mampir. Beyal. Tapi iya, aku juga kangen. Ayo masuk. Nabila melangkah masuk dengan anggun. Setiap gerakannya terlihat percaya diri, seolah ia tahu betul caranya menarik perhatian. Ia mengenakan blus putih lembut yang dipadukan dengan rok pensil hitam,
Penampilannya rapi namun tetap menonjolkan keanggunan. Mereka duduk di ruang tamu. Bulan segera beranjak ke dapur untuk menyiapkan teh hangat dan sepiring kue kecil. Aku bikin teh kesukaan kamu, Bil. Masih sama kan? Tanpa gula? Tanyanya sambil tersenyum. Nabila mengangguk. Matanya berbinar. Kamu masih hafal aja, Bul? Makanya aku suka main ke sini. Kamu tuh selalu bikin aku ngerasa nyaman. Bulan tertawa kecil, lalu kembali duduk di samping sahabatnya. Ya iyalah, kita kan udah sahabatan dari SMA. Aku hafal semua kebiasaan kamu. Mereka mulai mengobrol panjang. Dari hal-hal sepele tentang tren fashion terbaru, hingga cerita masa lalu yang membuat mereka tertawa bersama. Bagi Bulan, momen seperti ini sangat berharga. Nabila adalah tempat ia bisa berbagi, terutama ketika ia merasa sendiri di rumah karena Rian sibuk dengan pekerjaannya. Namun, di balik senyum hangat yang selalu ditampilkan, Nabila menyimpan sesuatu yang tidak pernah diketahui Bulan. Tatapan matanya yang sesekali mengarah ke sudut rumah, ke meja kecil tempat foto pernikahan Bulan dan Rian terpajang, menyimpan kilatan yang sulit dijelaskan. Ada rasa iri, ada rasa ingin memiliki sesuatu yang bukan miliknya. Bul, ujar Nabila tiba-tiba, memecah tawa mereka. Aku lihat kamu makin sibuk ya sekarang. Usaha desain interior kamu kayaknya berkembang banget. Bulan menghela napas dengan wajah lega. Alhamdulillah, iya. Memang masih kecil, tapi aku seneng karena bisa kerjain sesuatu yang aku suka. Lumayan juga bisa bikin aku nggak terlalu kesepian di rumah. Nabila menatapnya lekat-lekat. Kesepian? Rian makin sibuk ya? Bulan menunduk, jarinya memainkan cangkir teh. Iya, akhir-akhir ini dia pulang makin malam. Tapi aku ngerti kok, kerjaan dia memang banyak. Aku cuma, ya, kadang kangen aja ngobrol lebih lama sama dia. Senyum tipis terbit di wajah Nabila, tapi bukan senyum simpati yang tulus. Ia justru merasa ada celah di antara rumah tangga sahabatnya itu. Namun ia pandai menyembunyikannya. Sabar ya, Bul. Namanya juga laki-laki yang lagi merintis karir. Kamu pasti bangga punya suami sehebat dia. Bulan mengangguk. Iya, aku memang bangga. Semoga aja semua kerja keras dia bisa bikin hidup kita lebih baik. Nabila berpura-pura meneguk tehnya sambil menyembunyikan tatapan matanya yang sesungguhnya. Dalam hatinya, ia selalu membandingkan hidupnya dengan Bulan. Meski ia sendiri punya pekerjaan, ia merasa Bulan lebih beruntung karena memiliki suami mapan seperti Rian. Dan di sanalah akar rasa iri itu semakin tumbuh. Setelah beberapa saat, mereka beralih membicarakan rencana liburan. Bul, kamu nggak pengen liburan? Kamu kan jarang banget keluar kota. Kapan terakhir kita ke Bali bareng? Tanya Nabila dengan nada riang. Bulan tersenyum samar. Udah lama banget ya. Kayaknya pas kita masih kuliah dulu. Sekarang aku nggak kepikiran sih. Apalagi Rian sibuk banget. Justru itu, Bul. Kamu jangan terlalu bergantung sama dia. Kamu juga berhak bahagia dengan caramu sendiri. Ucap Nabila dengan nada lembut, meski sebenarnya terselip maksud lain. Bulan menatap sahabatnya, mencoba mencerna kata-kata itu. Aku ngerti maksud kamu. Tapi aku percaya kok. Semua kesibukan Rian ini untuk masa depan kita. Aku nggak mau mikir yang aneh-aneh. Nabila tersenyum lagi, lalu menggenggam tangan Bulan. Aku salut sama kamu, Bul. Kamu kuat banget. Kalau aku jadi kamu, mungkin udah banyak ngeluh. Karena aku punya kamu juga. Jawab Bulan tulus. Kamu selalu ada buat aku. Kalimat itu membuat Nabila sedikit terdiam. Ada perasaan bersalah yang samar, tapi segera ia singkirkan. Ia tahu Bulan benar-benar menganggapnya sebagai sahabat, bahkan lebih dari saudara. Namun, semakin Bulan mempercayainya, semakin besar pula peluang yang terbuka bagi Nabila untuk menyusup ke celah yang tidak seharusnya. Sore itu, mereka berpisah dengan pelukan hangat. Nabila melangkah keluar rumah dengan senyum di bibirnya, sementara Bulan menutup pintu dengan hati yang sedikit lebih tenang. Ia merasa beruntung masih punya sahabat seperti Nabila. Tapi di jalan, saat Nabila masuk ke mobilnya dan menyalakan mesin, senyum itu berubah. Wajahnya memantulkan sesuatu yang berbeda, seolah ia baru saja menyimpan rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Ia menatap layar ponselnya, jari-jarinya dengan cepat mengetik sebuah pesan.
Aku baru pulang dari rumah Bulan. Semuanya aman. Pesan itu terkirim, dan beberapa detik kemudian balasan masuk. Bagus. Jangan sampai dia curiga. Kita ketemu malam ini. Nabila menatap pesan itu dengan mata berbinar. Nama pengirimnya jelas terpampang, Rian. Malam di rumah Bulan terasa begitu sunyi. Lampu ruang tamu sudah dipadamkan, hanya cahaya redup dari kamar tidur yang menyala. Bulan duduk di tepi ranjang, menatap jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Rian belum juga pulang. Ia sudah mencoba menghubungi, tapi panggilannya tak diangkat. Pesan yang ia kirim pun hanya dibaca tanpa balasan. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin rapatnya molor lagi, gumamnya lirih, meski hatinya mulai terasa berat. Setiap malam seperti ini, Bulan selalu berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja, bahwa kesibukan Rian memang untuk kebaikan mereka. Tapi semakin sering ia harus menunggu sendirian, semakin besar pula rasa sepi yang menghimpitnya. Beberapa menit kemudian, suara pintu depan terbuka pelan terdengar. Bulan segera bangkit, berjalan ke ruang tamu. Rian masuk dengan jas yang agak kusut, dasi dilepas, wajahnya terlihat lelah. Namun ada aroma parfum asing yang samar menempel pada bajunya, aroma yang bukan milik Bulan. "Kamu baru pulang, Mas?" tanya Bulan pelan. Rian menaruh tas kerjanya di sofa tanpa menatap istrinya. "Iya, tadi ada rapat tambahan sama klien. Capek banget." Bulan mendekat, memperhatikan suaminya dengan tatapan cemas. "Kamu udah makan? Aku bisa angetin sup kalau mau." Rian menggeleng singkat. "Nggak usah. Aku udah makan tadi di luar." Jawaban itu membuat dada Bulan terasa sesak. Ia sudah menyiapkan makanan dari sore, berharap bisa makan malam bersama seperti dulu. Tapi lagi-lagi, ia hanya bisa menerima kenyataan bahwa Rian lebih memilih waktu di luar. "Ya sudah, kamu istirahat aja kalau gitu," ucap Bulan dengan senyum dipaksakan. Rian hanya mengangguk, lalu melangkah masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Bulan berdiri memandangi punggungnya yang semakin terasa asing. Ada pertanyaan-pertanyaan yang menggantung di kepalanya, tapi ia terlalu takut untuk melontarkannya. Keesokan harinya, Bulan menghabiskan pagi dengan bekerja di depan laptop. Ia sedang merancang desain interior untuk klien barunya. Namun konsentrasinya terganggu ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Nabila. "Bul, kamu lagi di rumah? Aku pengen mampir sebentar." Bulan segera membalas, "Iya, aku di rumah. Sini aja." Tak lama kemudian, Nabila datang dengan wajah ceria. Ia membawa kantong belanja berisi beberapa kue dan buah. "Aku bawain cemilan buat kita. Aku tahu kamu pasti lagi sibuk kerja." Bulan tersenyum. "Kamu selalu perhatian. Padahal aku lagi nggak sempat keluar rumah." Mereka duduk di ruang tamu, ngobrol seperti biasa. Namun hari itu, Nabila terlihat lebih banyak bertanya tentang Rian. "Rian makin sibuk ya belakangan ini? Aku jarang lihat dia kalau aku main ke sini," kata Nabila dengan nada dibuat-buat seolah hanya basa-basi. Bulan menghela napas. "Iya, dia pulang makin malam. Katanya proyeknya lagi besar. Aku cuma bisa doain dia lancar." Gumam Nabila sambil mengaduk teh. "Tapi kamu nggak pernah curiga? Maksudku, laki-laki kalau terlalu sibuk di luar, kadang, ya kamu ngertilah." Bulan menatapnya kaget. "Maksud kamu?" Nabila buru-buru tersenyum, menutup dengan tawa kecil. Enggak. Aku cuma bercanda. Jangan dipikirin serius, Bul. Aku yakin Rian setia sama kamu." Tapi kata-kata itu terlanjur masuk ke dalam pikiran Bulan. Sepeninggal Nabila, ia duduk termenung lama. Hatinya berusaha menepis prasangka, tapi ingatannya kembali pada aroma parfum asing di jas Rian semalam. Sebuah kegelisahan kecil mulai tumbuh, meski ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua hanya kebetulan. Malam harinya, Rian pulang lebih cepat dari biasanya. Bulan sempat merasa lega, tapi kelegaan itu sirna ketika ia melihat Rian begitu sibuk dengan ponselnya. Senyum tipis tersungging di bibirnya setiap kali membaca pesan yang masuk. Bulan berusaha mengintip, namun Rian selalu memiringkan layar agar tidak terlihat. "Kamu senyum-senyum sendiri. Lagi ngobrol sama siapa, Mas?" tanya Bulan dengan nada hati-hati. Rian mendongak sebentar,
lalu menjawab datar. Sama teman kantor. Lagi bahas proyek. Bulan mengangguk, mencoba percaya. Tapi ada suara kecil dalam hatinya yang berkata lain. Di kamar tidur, saat Rian sudah tertidur, Bulan berbaring dengan mata terbuka menatap langit-langit. Ia memikirkan ucapan Nabila siang tadi, aroma parfum asing, senyum Rian pada ponselnya. Semua potongan itu belum membentuk gambaran jelas, tapi cukup untuk membuat hatinya diliputi resah. Hari-hari berikutnya, pola itu berulang. Rian semakin sering pulang larut, semakin jarang mengobrol dengan Bulan. Di sisi lain, Nabila semakin rajin datang, seolah ingin selalu memastikan keadaan Bulan. Dan tanpa Bulan sadari, setiap kedatangan Nabila bukan hanya untuk menemaninya. Di balik senyumnya, Nabila sedang mengamati, mengukur, dan menunggu saat yang tepat untuk menggerakkan langkah berikutnya. Retakan kecil itu mungkin belum terlihat jelas, tapi perlahan sudah mulai membesar. Sebuah retakan yang akan mengubah hidup Bulan selamanya. Pagi itu Bulan bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari yang masuk melalui celah jendela kamar membuat matanya sedikit silau. Ia menoleh ke samping, namun tempat tidur di sebelahnya kosong. Rian sudah tidak ada. Biasanya, meski berangkat kerja pagi-pagi sekali, Rian selalu berpamitan, tapi kali ini tidak. Bulan turun ke lantai bawah. Meja makan sudah rapi, tanpa jejak sarapan. Hanya secangkir kopi dingin yang tertinggal. Bulan memungutnya, menatap gelas itu lama. Kenapa kamu makin aneh belakangan ini, Mas? Bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Ia menghela napas, mencoba mengusir rasa sesak di dadanya. Ia beralih ke ruang kerja untuk menenangkan diri dengan pekerjaannya. Namun konsentrasi sulit ia jaga. Setiap kali membuka laptop, pikirannya justru dipenuhi tanya. Kemana Rian pergi, dengan siapa, dan kenapa ia tak lagi terbuka seperti dulu. Siang harinya, Bulan memutuskan pergi keluar rumah. Ia butuh udara segar. Ia mengendarai mobilnya ke pusat kota, berniat mencari inspirasi desain di toko furnitur. Namun ketika mobilnya berhenti di lampu merah, pandangannya tiba-tiba menangkap sesuatu di seberang jalan. Di depan sebuah kafe, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Rian. Ia mengenakan kemeja biru muda, terlihat segar dan rapi. Namun yang membuat Bulan tercekat adalah wanita yang duduk bersamanya. Nabila. Bulan membeku di balik kemudi, jantungnya berdegup kencang. Matanya tak berkedip melihat Rian dan Nabila yang tampak begitu akrab. Mereka tertawa bersama, wajah mereka berdekatan, seolah tak ada jarak. Klakson dari mobil di belakang membuat Bulan tersadar. Lampu sudah hijau. Dengan tangan gemetar, ia menekan pedal gas dan melanjutkan perjalanan. Namun pikirannya sudah tidak tenang lagi. Sesampainya di toko furnitur, ia tidak sanggup berlama-lama. Ia hanya berjalan sebentar lalu keluar lagi. Dalam perjalanan pulang, air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Kenapa harus Nabila? Ucapnya lirih. Sesampai di rumah, Bulan duduk di sofa ruang tamu, memeluk bantal erat-erat. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi hatinya masih menolak percaya. Mungkin itu hanya pertemuan biasa. Mungkin mereka membicarakan sesuatu yang penting. Ia mencoba meyakinkan dirinya, meski bayangan tawa mesra tadi terus menghantui. Sore menjelang malam, pintu rumah terbuka. Rian pulang dengan wajah lelah. Aku pulang, ucapnya datar. Bulan bangkit, menatapnya dengan perasaan campur aduk. Mas, kamu tadi siang kemana? Rian menoleh sekilas, lalu berjalan ke kamar. Ada urusan kantor. Kenapa? Bulan mengepalkan tangannya. Ia ingin menyebut nama Nabila, ingin menanyakan langsung. Tapi lidahnya keluh. Bagaimana jika ia salah? Bagaimana jika semua hanya prasangka? Ia tidak mau merusak rumah tangga mereka hanya karena bayangan yang belum tentu benar. Enggak apa-apa, jawabnya akhirnya, dengan suara bergetar. Malam itu, setelah Rian tertidur, Bulan duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap kosong ke arah gelap di luar jendela. Pikirannya terus kembali pada kejadian siang tadi. Sekarang semua kepingan mulai menyambung. Parfum asing di jas Rian, senyum di ponselnya, dan kini pertemuan dengan Nabila. Air matanya jatuh lagi. Namun di balik kesedihan itu, mulai tumbuh sebuah tekad. Bulan tidak bisa terus diam. Ia harus mencari tahu kebenaran,
meski itu menyakitkan. Beberapa hari berikutnya, ia mulai memperhatikan gerak-gerik Rian lebih saksama. Ia juga mulai menahan diri untuk tidak terlalu terbuka kepada Nabila. Senyum dan obrolan mereka tetap sama di permukaan. Tapi di dalam hati Bulan mulai tumbuh rasa curiga. Sampai suatu malam, ketika Rian mandi, ponselnya tertinggal di meja. Bulan yang duduk di sofa menatap benda itu lama. Hatinya berperang, antara rasa bersalah jika membuka privasi suaminya, dan rasa takut akan kebenaran yang ia curigai. Tangannya gemetar saat ia meraih ponsel itu. Layar terbuka tanpa kunci. Dan di sana, ia melihat sebuah notifikasi pesan masuk. Nama pengirimnya terpampang jelas, Nabila. Isi pesannya singkat, tapi cukup untuk membuat dada Bulan serasa ditusuk. Besok kita ketemu lagi, Mas. Aku nggak sabar. Malam itu, setelah membaca pesan di ponsel Rian, Bulan duduk terpaku. Matanya menatap layar dengan pandangan kosong. Jantungnya berdegup begitu keras hingga terasa menyakitkan. Tubuhnya kaku, napasnya pendek-pendek. Kata-kata Nabila berulang kali berputar di kepalanya. Besok kita ketemu lagi, Mas. Aku nggak sabar. Tangannya gemetar ketika ia menaruh kembali ponsel itu ke meja, tepat di posisi semula. Ia takut jika Rian menyadari ponselnya disentuh. Ia memejamkan mata, menahan air mata yang sudah menggenang. Suara pintu kamar mandi terbuka membuat Bulan buru-buru menghapus jejak kesedihannya. Ia berdiri, berjalan ke dapur pura-pura mengambil air minum. Bul, kamu belum tidur? Tanya Rian dari arah kamar. Rambutnya masih basah. Handuk melingkar di leher. Bulan menoleh singkat, tersenyum kaku. Belum ngantuk, Mas. Kamu istirahat aja dulu. Rian hanya mengangguk lalu masuk ke kamar. Tak lama, terdengar dengkurnya yang halus. Sementara itu, Bulan duduk sendirian di ruang tamu dengan air mata yang akhirnya jatuh bebas. Dalam kesunyiannya, Bulan merasakan sesuatu yang lebih sakit daripada sekadar pengkhianatan. Rasa dikhianati oleh dua orang terdekatnya sekaligus, suaminya dan sahabatnya. Keesokan paginya, Bulan bangun dengan mata sembab. Ia mencoba menutupi dengan bedak tipis sebelum menyiapkan sarapan. Rian turun mengenakan kemeja rapi, wangi parfum menempel segar di tubuhnya. Kamu hari ini pulang malam lagi, Mas? Tanya Bulan berusaha tenang. Rian mengancing kemejanya sambil menjawab singkat. Iya, ada rapat tambahan. Bulan menelan ludah, mencoba menahan gejolak di dadanya. Rapatnya di kantor semua, kan? Rian menoleh cepat, alisnya berkerut. Ya iyalah, memangnya di mana lagi? Jawabnya agak keras, seolah tersinggung dengan pertanyaan sederhana itu. Bulan hanya tersenyum tipis. Enggak, aku cuma tanya aja. Semangat ya, Mas. Rian meraih tas kerjanya lalu berlalu, tanpa sempat menatap mata istrinya lebih lama. Begitu pintu tertutup, Bulan terisak pelan. Namun kali ini ia tidak ingin hanya menangis. Ia tahu, jika ia terus diam, kebenaran tak akan pernah terbongkar. Maka hari itu ia membuat keputusan. Ia akan mencari tahu sendiri. Bulan memulai langkahnya dengan menyusun rencana. Ia tidak ingin gegabah. Ia menghubungi salah satu klien desain interiornya yang kebetulan memiliki perusahaan jasa travel dan meminta bantuan halus. Menyewakan seseorang yang bisa membuntuti Rian tanpa diketahui. Ia tidak menceritakan alasan detail, hanya berkata ingin memastikan jadwal suaminya yang terlalu sibuk. Klien itu, yang sudah cukup dekat dengan Bulan, setuju membantu. Sementara menunggu hasil, Bulan tetap berusaha menjalani hari seperti biasa. Ia masih menyambut kedatangan Nabila yang sering tiba-tiba muncul dengan alasan ingin menemani. Hari itu, Nabila kembali datang. Ia membawa 2 gelas kopi dari kafe favorit mereka. Aku tahu kamu pasti lagi butuh kopi. Aku beliin sekalian, ucapnya ceria. Bulan menerima kopi itu dengan senyum kecil. Makasih, Bel. Kamu memang selalu perhatian. Namun di balik senyum itu, hati Bulan bergetar. Setiap kali menatap wajah Nabila, ia merasa seperti melihat bayangan asing yang tak pernah ia kenal. Mereka duduk di teras rumah, berbincang ringan. Tapi kali ini Bulan lebih banyak diam, hanya mendengarkan. Ia ingin melihat apakah Nabila akan menyebut sesuatu yang bisa membuka rahasia. Bul, kata Nabila tiba-tiba, kamu pernah kepikiran gak, kalau suatu saat hidup bisa berubah drastis dalam sekejap? Bulan menoleh,
menatapnya heran. Maksud kamu apa? Nabila tersenyum samar, lalu menggeleng. Nggak apa-apa. Aku cuma lagi mikirin aja. Kadang, kita nggak bisa nebak siapa yang benar-benar ada buat kita. Kalimat itu membuat dada Bulan sesak. Ia ingin langsung menuduh, tapi lidahnya terkunci. Ia memilih diam, menahan semua gejolak yang hampir meledak. Malam berikutnya, Bulan mendapat panggilan dari orang yang ia sewa. Suara di seberang telepon terdengar jelas. Ibu Bulan, saya baru selesai mengikuti Pak Rian. Sepertinya ibu harus tahu, beliau tidak langsung pulang setelah dari kantor. Bulan mencengkeram ponsel erat-erat. Dia kemana? Ada satu restoran di pusat kota. Beliau makan malam bersama seorang wanita. Saya berhasil ambil beberapa foto dari jauh. Jantung Bulan hampir berhenti berdetak. Wanita, siapa? Kalau saya tidak salah, itu orang yang beberapa kali saya lihat datang ke rumah ibu. Namanya Nabila, bukan? Bulan terdiam, matanya berkaca-kaca. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia berterima kasih singkat lalu menutup telepon. Tangannya gemetar saat menerima foto-foto itu lewat pesan. Dan benar saja, di layar ponselnya terpampang jelas. Rian dan Nabila duduk berdua di meja restoran, wajah mereka berseri-seri penuh tawa. Air mata Bulan pecah. Ia jatuh terduduk di lantai, ponsel terlepas dari genggaman. Di tengah kesakitannya, ia mulai sadar, retakan kecil itu sudah menjadi jurang besar. Rian dan Nabila bukan hanya mengkhianatinya, mereka telah menghancurkan semua kepercayaan yang ia jaga selama ini. Dan untuk pertama kalinya, di balik air mata dan kesedihannya, lahir sebuah tekad yang berbeda. Ia tidak akan terus menjadi korban. Ia akan mencari cara untuk membalikkan keadaan. Pagi itu udara terasa begitu berat bagi Bulan. Semalaman ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Rian dan Nabila yang tertawa mesra di restoran itu kembali muncul. Ia teringat bagaimana Rian dulu berjanji tidak akan pernah menyakiti, dan bagaimana Nabila pernah berkata bahwa persahabatan mereka lebih kuat dari apapun. Kini semua itu terasa seperti omong kosong. Bulan menatap wajahnya di cermin kamar. Lingkaran hitam menghiasi matanya. Bibirnya pucat. Namun dalam sorot matanya mulai muncul sesuatu yang berbeda. Keteguhan. Ia tidak bisa lagi hanya menangis. Ia tidak bisa lagi hanya menjadi penonton yang disakiti. Ia berdiri, mengatur napas, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Kalau mereka memilih menghancurkan aku akan pastikan mereka yang hancur lebih dulu. Hari itu Bulan mengatur jadwal pekerjaannya. Ia berkunjung ke kantor klien-klien besar yang dulu sering meminta jasanya. Ia tahu benar, sebagian besar jaringan pekerjaan Rian, baik proyek bisnis maupun investasi, seringkali ikut terbantu oleh relasi Bulan. Bulan selalu memperkenalkan suaminya kepada orang-orang penting. Dan kini, untuk pertama kalinya, Bulan mulai membayangkan, bagaimana jika semua jalur itu ia tarik kembali? Siang hari, Bulan duduk di sebuah kafe mewah di pusat kota, bertemu dengan seorang pengusaha properti yang dulu sering bekerja sama dengannya. Mereka berbincang panjang mengenai rencana desain untuk salah satu gedung baru. Namun di sela pembicaraan, pengusaha itu bertanya, "Bagaimana kabar Pak Rian? Saya dengar beliau sedang dapat proyek besar." Bulan tersenyum samar. "Iya, dia sibuk sekali. Sampai-sampai rumah sering terasa sepi. Tapi, kalau boleh jujur, banyak yang dia dapatkan selama ini berkat relasi yang saya perkenalkan. Kadang saya pikir, saya harus lebih hati-hati menjaga siapa yang sebenarnya pantas mendapat kepercayaan saya." Nada suaranya terdengar tenang, tapi ada makna dalam dibalik kata-katanya. Pengusaha itu mengangguk penuh pengertian. Bulan sadar, ia tidak bisa gegabah. Jika ia ingin benar-benar menyingkirkan Rian dan Nabila, ia harus bergerak perlahan, menyiapkan setiap langkah dengan matang. Sementara itu, di rumah, Bulan tetap bersikap biasa di depan Rian. Ia masih menyiapkan makan malam, masih menyapa dengan senyum, seolah tak ada yang berubah. Rian mungkin mengira istrinya tetap polos dan percaya. Namun diam-diam, Bulan memperhatikan setiap pergerakan. Ketika Rian sibuk di kamar mandi, ia mulai memeriksa tas kerja suaminya, menemukan beberapa nota pembayaran hotel dan restoran. Ia tidak langsung menghadapkannya, melainkan menyimpannya rapi dalam sebuah map khusus. Bukti,
Bisiknya lirih sambil menatap kertas itu dengan air mata yang tertahan. Bukti untuk hari ketika aku harus menunjukkan siapa sebenarnya kalian. Beberapa hari kemudian, Bulan menerima panggilan telepon dari penyelidik yang ia sewa. Bu, saya rasa ibu perlu tahu sesuatu. Pak Rian sering bertemu dengan Bu Nabila di sebuah villa sewaan di Bali. Mereka terlihat sangat dekat. Bulan terdiam, jantungnya serasa berhenti. Di Bali? Benar. Saya punya rekaman dan foto. Sepertinya hubungan mereka sudah melampaui batas. Bulan menutup telepon dengan tangan gemetar. Sekarang semuanya jelas. Semua kebohongan Rian dan Nabila sudah terbuka. Mereka bukan sekadar berselingkuh, mereka sudah sampai pada tahap hidup bersama diam-diam. Air mata Bulan kembali mengalir. Tapi kali ini bukan hanya kesedihan yang ia rasakan. Ada bara api yang menyala di dalam dirinya. Malam itu ia duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop. Satu persatu ia membuka dokumen kontrak, perjanjian bisnis, hingga rekening perusahaan yang pernah ia dan Rian bangun bersama. Selama ini Rian selalu menganggap dirinya yang paling berjasa. Tapi sebenarnya banyak aset dan saham yang berdiri atas nama Bulan. Bulan menggenggam mouse erat-erat, menahan gejolak hatinya. Kalian pikir bisa menghancurkan aku? Aku yang sebenarnya memegang semua kunci hidup kalian. Hari-hari berikutnya, Bulan mulai menata strategi. Ia menghubungi notaris keluarga, menanyakan kembali status kepemilikan aset. Ia menyusun rencana untuk mengalihkan kendali perusahaan ke tangannya sendiri. Ia juga perlahan menarik diri dari percakapan dengan Nabila, tak lagi terlalu terbuka, hanya sekadar basa-basi. Nabila, yang mungkin merasa aman, tidak menyadari perubahan itu. Ia tetap datang dengan wajah manis, tetap tertawa seolah tidak menyimpan rahasia besar dengan suami sahabatnya. Bulan menatapnya dengan senyum tipis, sembari berkata dalam hati, tertawalah selagi bisa, Bil. Karena sebentar lagi, aku yang akan tersenyum di atas kehancuranmu. Malam itu, ketika Rian pulang larut dengan wajah lelah, Bulan menatapnya dari balik jendela kamar. Senyum samar terukir di wajahnya, tapi bukan lagi senyum penuh cinta. Senyum itu kini menyimpan rahasia besar. Rahasia tentang rencana panjang yang perlahan ia jalankan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Bulan merasa sedikit lebih tenang. Karena ia tahu, waktunya akan tiba. Saat itu, bukan lagi dirinya yang menangis, melainkan Rian dan Nabila. Malam itu, setelah menutup laptop dan menyembunyikan semua dokumen ke dalam laci terkunci, Bulan berbaring di tempat tidur. Rian di sampingnya sudah tertidur pulas, tapi matanya masih terbuka menatap langit-langit kamar. Ia bisa mendengar napas teratur suaminya, tapi suara itu kini tidak lagi menenangkan, melainkan terasa seperti irama kebohongan yang terus menekan dadanya. Bulan memeluk guling erat-erat. Ingatan tentang Nabila muncul lagi. Wajahnya, tawa khasnya, perhatian kecilnya yang dulu selalu membuat Bulan merasa beruntung memiliki sahabat sebaik itu. Namun semua kini hanya topeng. Di balik senyum lembut Nabila, tersembunyi pengkhianatan yang paling dalam. Aku nggak akan biarin kalian ketawa di atas penderitaanku, bisiknya lirih, nyaris tanpa suara. Pagi menjelang. Rian bangun lebih awal, terburu-buru bersiap. Bul, aku ada meeting pagi ini. Jangan tunggu aku makan siang ya, mungkin aku di luar. Bulan menoleh dari meja rias, menatap suaminya yang memasang dasi dengan wajah serius. Meeting di kantor? Tanyanya dengan nada pelan. Rian berhenti sebentar, lalu mengangguk. Iya, di kantor. Bulan hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia sudah tahu kebenaran dari hasil laporan penyelidik. Rian mungkin akan mampir ke kantor sebentar. Tapi sisanya, ia akan bertemu Nabila. Setelah Rian pergi, Bulan duduk lama di ruang makan. Tatapannya kosong ke arah meja yang masih penuh dengan sarapan yang ia siapkan. Tangan-tangannya gemetar saat memegang cangkir kopi. Perlahan, air matanya menetes ke meja. Namun kali ini ia cepat menghapusnya. Ia tidak boleh terus larut dalam tangisan. Ia harus semakin kuat. Siang harinya, Bulan sengaja menghubungi Nabila. Suaranya berusaha terdengar biasa. Bel, kamu lagi di mana? Aku kangen ngobrol sama kamu. Ada jeda singkat sebelum Nabila menjawab. Oh, aku lagi di luar, Bul. Ada janji sama klien. Mungkin nanti sore aku mampir ya.
Bulan tersenyum pahit. Klien? Ia tahu jelas siapa sebenarnya, klien, itu. Tapi ia berpura-pura tak tahu. Oke, nggak apa-apa. Hati-hati di jalan, ya? Begitu telepon ditutup, Bulan menggenggam ponselnya erat-erat. Lidahnya ingin berteriak, ingin melabrak langsung. Tapi ia menahan diri. Terlalu cepat mengungkapkan amarah hanya akan memberi mereka kesempatan untuk bersembunyi lebih dalam. Sore itu, Nabila benar-benar datang. Seperti biasa, ia membawa makanan ringan kesukaan Bulan. Aku bawain ini, Bul. Kamu pasti belum makan sore kan? Katanya dengan wajah ceria. Bulan menatapnya lama. Rasanya ia ingin menampar wajah manis itu. Ingin berteriak menanyakan semua kebohongan yang ia dengar. Tapi ia menahan diri. Ia malah tersenyum samar. Makasih, Bel. Kamu selalu perhatian. Mereka duduk di ruang tamu. Nabila bercerita tentang pekerjaannya, tentang kesibukan yang semakin padat. Bulan mendengarkan, tapi dalam hatinya ia merasa setiap kata yang keluar dari mulut Nabila hanyalah dusta. "Bil," ucap Bulan tiba-tiba, nadanya tenang tapi penuh arti. "Kalau ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari aku, kamu pasti ceritakan." Nabila tertegun sesaat, lalu tertawa kecil. "Bul, kamu kenapa sih? Tentu aja aku nggak sembunyiin apa-apa dari kamu. Kita kan sahabat." Bulan tersenyum kaku. "Iya, sahabat." Dalam hatinya ia berbisik, sahabat nggak akan pernah menusuk dari belakang. Sahabat nggak akan pernah tidur dengan suami sahabatnya sendiri. Malam itu, Bulan menulis di buku catatan pribadinya. Ia jarang menulis diari, tapi kali ini ia butuh tempat untuk menuangkan isi hatinya. "Hari ini aku duduk berhadapan dengan seorang pengkhianat, tapi aku masih bisa tersenyum. Hatiku hancur, tapi aku belajar untuk menahan. Aku harus sabar, karena aku tahu, waktuku akan datang. Dan ketika waktuku tiba, mereka berdua tidak akan pernah bisa lari." Bulan menutup buku itu dengan tangan bergetar. Matanya basah, tapi tatapannya penuh tekad. Beberapa hari kemudian, Bulan mendapat kabar dari penyelidiknya lagi. "Bu, saya rasa hubungan mereka lebih serius daripada yang kita kira. Ada dokumen catatan penginapan di Bali, atas nama Pak Rian dan Bu Nabila. Dan, dari informasi yang saya dapat, sepertinya mereka sudah melakukan pernikahan siri di sana." Bulan terdiam. Suara itu seperti petir yang menyambar langsung ke dadanya. Napasnya tercekat, tubuhnya lemas. Ia menggenggam meja erat-erat agar tidak jatuh. "Pernikahan siri?" Suaranya bergetar. "Iya, Bu. Saya bisa carikan saksi dan bukti kalau diperlukan." Bulan menutup telepon dengan mata berkaca-kaca. Ia jatuh terduduk di lantai, tubuhnya bergetar hebat. Rasanya dadanya diremas, seperti kehilangan semua oksigen. Air mata jatuh deras tanpa bisa ia tahan. "Kenapa, Mas? Kenapa kamu tega ngelakuin ini ke aku? Dan kamu juga, Beyel? Kenapa harus kamu yang aku percaya? Kenapa harus kamu yang aku anggap keluarga?" Ia menangis lama di ruang tamu, memeluk bantal sofa erat-erat. Tapi di tengah tangisannya, sebuah suara dalam hati mulai muncul. Suara yang tajam, dingin, dan penuh kemarahan. "Kalau mereka bisa bersatu untuk menghancurkanmu, maka kamu juga bisa berdiri untuk menghancurkan mereka. Jangan biarkan air mata ini sia-sia. Ubah semua sakit ini jadi senjata." Bulan mengangkat wajahnya yang penuh air mata. Tatapannya berubah. Bukan lagi tatapan perempuan rapuh yang hanya bisa menangis, melainkan tatapan seorang wanita yang baru saja menemukan arah balas dendamnya. "Kalau kalian sudah memilih jalan itu," ucapnya pelan tapi penuh tekad, "aku juga akan pilih jalanku. Aku pastikan kalian menyesal seumur hidup." Bulan duduk di ruang kerjanya dengan wajah letih. Sudah berhari-hari pikirannya penuh dengan bayangan pengkhianatan itu. Rian dan Nabila. Dua orang yang seharusnya menjadi orang terdekatnya justru menikam dari belakang. Fakta bahwa mereka sampai berani menikah siri di Bali membuat hati Bulan seakan teriris ribuan pisau. Tangannya menggenggam map berisi bukti-bukti yang dikumpulkan penyelidik. Foto-foto mereka berdua, catatan penginapan, bahkan dokumen pernikahan siri yang diperoleh lewat saksi di sana. Semuanya tersusun rapi. Bukti yang tak bisa lagi dibantah. Namun Bulan tidak terburu-buru. Ia tahu, jika ia menyerang tanpa rencana,
Rian bisa memutar balik keadaan, dan Nabila bisa bersembunyi di balik topeng sahabat. Ia harus memastikan setiap langkahnya terhitung. Pagi itu, Bulan mencoba tetap menjalani rutinitas. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa. Rian duduk di meja makan sambil membaca koran. "Mas," suara Bulan terdengar lembut, "akhir-akhir ini kamu kelihatan capek banget. Jangan terlalu forsir kerjaan, ya?" Rian menurunkan korannya, menatap istrinya sekilas lalu tersenyum hambar. "Iya, Bul. Memang lagi banyak proyek. Kamu doain aja lancar." Bulan tersenyum samar, meski hatinya mencatat kebohongan itu. "Tentu, Mas. Aku selalu doain yang terbaik buat kamu." Rian melanjutkan sarapannya tanpa merasa curiga. Ia sama sekali tidak sadar bahwa istrinya sudah mengetahui segalanya. Siang hari, Bulan sengaja menemui salah satu relasi bisnis keluarga yang dulu sering ia perkenalkan pada Rian. Di sebuah restoran mewah, mereka berbincang hangat. "Bu Bulan, sudah lama kita nggak ngobrol. Gimana kabarnya?" tanya pria parubaya itu. Bulan tersenyum anggun. "Baik, Pak. Cuma belakangan saya banyak mikirin aset-aset yang selama ini kita bangun bareng-bareng. Saya jadi kepikiran untuk lebih terlibat langsung. Saya nggak mau semuanya hanya dipegang orang lain tanpa sepengetahuan saya." Nada suaranya tenang, tapi penuh makna. Relasi itu mengangguk setuju. "Betul, Bu. Lagi pula saya tahu, banyak proyek besar yang berhasil karena campur tangan Ibu. Kalau Ibu lebih terlibat, saya malah lebih percaya." Bulan menahan senyum. Perlahan, ia mulai menarik kembali kendali dari tangan Rian. Satu demi satu, ia bangun kepercayaan relasi agar semuanya beralih padanya. Sementara itu, Nabila tidak pernah curiga. Ia masih sering menghubungi Bulan, seolah-olah tidak ada apa-apa. "Bul, aku kangen nih. Besok kita jalan bareng yuk, sekadar ngopi atau shopping. Udah lama kita nggak quality time," kata Nabila lewat telepon. Bulan menarik napas panjang sebelum menjawab. "Boleh, Beyel. Aku juga kangen." Tapi begitu telepon ditutup, wajah Bulan mengeras. "Kamu masih bisa tertawa, masih bisa ngajak aku jalan, seolah kamu nggak merebut suamiku. Tunggu saja, Beyel. Aku biarkan kamu merasa aman dulu. Biar nanti sakitmu lebih dalam." Malam itu, Bulan membuka buku catatan pribadinya lagi. Ia menuliskan rencana dengan tinta hitam. Amankan aset, pastikan semua surat kepemilikan jelas atas nama sendiri. Bangun relasi, tarik kembali semua klien dan partner bisnis ke pihaknya. Kumpulkan bukti, jangan sampai ada celah bagi Rian dan Nabila untuk mengelak. Pukul di waktu yang tepat, jangan gegabah. Tunggu saat mereka benar-benar merasa aman. Tangannya bergetar, tapi matanya bersinar penuh tekad. Beberapa hari kemudian, Bulan mendapat kabar baru dari penyelidiknya. "Bu, sepertinya hubungan mereka semakin serius. Mereka sering menginap di villa yang sama. Bahkan ada rencana untuk membeli properti di Bali bersama." Bulan terdiam, lalu tersenyum tipis. "Bagus. Makin dalam mereka masuk, makin besar pula aku bisa menjatuhkan mereka. Aku ingin kamu kumpulkan bukti transfer keuangan mereka. Semua, sekecil apapun." "Baik, Bu." Di rumah, Rian semakin jarang pulang tepat waktu. Jika pulang pun, ia hanya membawa lelah, dengan alasan pekerjaan. Bulan menatapnya dari kejauhan, menahan diri untuk tidak bertanya terlalu jauh. Suatu malam, ketika Rian tertidur di sofa, ponselnya kembali bergetar. Bulan yang duduk di kursi seberang melirik layar. Nama itu lagi. "Nabila." Pesan masuk. "Mas, aku udah rindu banget. Kapan kita bisa ke Bali lagi? Aku pengen kita lebih lama di sana, jauh dari semua orang." Bulan menutup matanya sejenak, menahan amarah yang membakar dada. Tangannya hampir saja meraih ponsel itu, tapi ia menarik diri. Belum saatnya. Keesokan harinya, Bulan sengaja menghubungi Nabila. "Beyel, minggu depan aku mau ke Bali, ada proyek desain baru di sana. Mungkin aku bakal stay agak lama." Nabila terdiam sebentar, lalu menjawab dengan suara bersemangat. "Serius, Bul? Wah, kebetulan banget. Aku juga lagi pengen ke Bali. Siapa tahu kita bisa ketemu di sana." Bulan tersenyum samar. "Tentu saja, Beyel.
Kita pasti akan ketemu. Tapi bukan dengan cara yang kamu bayangkan. Malam itu, Bulan berdiri di balkon rumah. Angin berembus lembut, tapi hatinya bergemuruh. Ia memandang langit malam yang penuh bintang. Kalau kalian sudah memilih jalan ini, aku akan pastikan kalian menyesal, bisiknya dengan suara bergetar. Aku sudah kehilangan terlalu banyak. Kini giliran kalian yang harus kehilangan segalanya. Hari itu, rumah Bulan terasa lengang. Udara siang yang panas menambah kesunyian, tapi di dalam ruang kerjanya, Bulan duduk tegak dengan ekspresi serius. Di hadapannya terbentang tumpukan dokumen, akta tanah, rekening bank, laporan keuangan perusahaan keluarga, hingga daftar klien besar. Semua sudah ia pelajari dengan teliti. Pensil di tangannya menorehkan catatan-catatan kecil. Setiap angka, setiap nama, setiap kontrak ia tandai dengan rapi. Dari sinilah kekuatan sebenarnya bisa dipertahankan, bahkan bisa digunakan untuk membalikkan keadaan. Kalau mereka pikir aku hanya istri yang bisa ditipu dan disingkirkan, mereka salah besar. Gumamnya lirih, namun penuh keyakinan. Malam sebelumnya, Rian pulang sangat larut. Ia memberi alasan sedang makan malam dengan tim proyek, padahal Bulan tahu persis ia tidak bersama timnya, melainkan bersama Nabila. Bau parfum asing masih menempel samar di kemejanya. Bulan melihatnya dari jauh tanpa berkata apa-apa. Saat Rian masuk kamar, ia hanya berkata singkat, "Aku capek, jangan diganggu." Lalu tidur tanpa menoleh ke arah Bulan. Bulan menatap punggung suaminya lama sekali. "Tidurlah, Mas," bisiknya, meski hatinya berteriak pilu. "Karena sebentar lagi tidurmu tidak akan pernah senyenyak ini lagi." Keesokan paginya, Bulan mulai menjalankan langkah awal. Ia mendatangi kantor notaris yang dulu sering mereka gunakan untuk mengurus dokumen bisnis. "Pak Danu, saya ingin memastikan semua aset yang terdaftar atas nama saya tetap aman. Tolong bantu saya lakukan pengecekan detail. Jangan sampai ada perubahan sepihak," katanya dengan nada tenang tapi tegas. Notaris itu mengangguk. "Tentu, Bu Bulan. Saya bisa buatkan laporan resmi. Kalau ada perubahan yang tidak diketahui Ibu, saya segera laporkan." Bulan tersenyum tipis. "Itu yang saya mau." Sementara itu, Rian semakin terbuai dengan dunia barunya bersama Nabila. Mereka kerap bertemu diam-diam, saling memberi janji manis. "Mas, aku nggak sabar kalau nanti kita bisa bebas. Aku pengen kita punya rumah sendiri, jauh dari semua orang. Aku capek sembunyi-sembunyi terus," ucap Nabila saat mereka bertemu di sebuah kafe tersembunyi. Rian mengangguk mantap. "Tenang, Bil. Semua akan aku atur. Aset yang aku pegang cukup buat kita hidup nyaman. Tinggal tunggu waktu aja." Mereka berdua sama sekali tidak menyadari bahwa Bulan sudah memegang kendali, dan aset yang Rian banggakan perlahan mulai menjauh dari genggamannya. Suatu malam, Bulan mengundang beberapa kolega lama ke rumahnya. Jamuan makan malam itu tampak biasa saja, tapi sebenarnya adalah langkah penting. "Teman-teman," ucap Bulan sambil mengangkat gelas, "saya ingin lebih aktif dalam bisnis keluarga. Mulai sekarang, saya yang akan mengurus kontrak langsung. Kalau ada kerjasama baru, tolong komunikasikan lewat saya." Beberapa kolega menatap satu sama lain, lalu tersenyum. "Wah, ini berita bagus, Bu. Kami memang lebih nyaman kalau berhubungan langsung dengan Anda." Bulan mengangguk pelan, hatinya puas. Dengan cara ini, perlahan tapi pasti, ia sedang menarik semua tali kekuasaan yang dulu ia percayakan pada Rian. Di kamar, setelah acara selesai, Bulan duduk di tepi ranjang. Ia membuka catatan kecil yang selalu ia sembunyikan di laci. "Hari ini aku berhasil melangkah lebih jauh. Mereka mungkin masih tertawa, masih memeluk kebohongan, tapi waktuku semakin dekat. Aku akan biarkan mereka jatuh perlahan, sampai semua yang mereka miliki lenyap." Ia menutup buku itu dan menatap ke arah jendela. Lampu kota berkelip di kejauhan, seolah ikut menjadi saksi dari tekadnya. Beberapa hari kemudian, penyelidik kembali menghubunginya. "Bu, saya sudah menemukan bukti transfer antara Pak Rian dan Bu Nabila untuk pembelian villa di Bali. Semua transaksi atas nama Pak Rian, tapi ada catatan internal yang menunjukkan keterlibatan Nabila." Bulan menahan napas sejenak. "Bagus. Simpan semuanya dengan aman. Jangan sampai ada yang hilang." "Baik, Bu."
Bulan menutup telepon dengan senyum dingin. Kalian pikir villa itu akan jadi surga cinta kalian. Justru dari situlah aku akan buat kalian jatuh paling keras. Malam itu, ketika Rian sudah tertidur, Bulan berdiri di depan cermin kamar. Ia menatap bayangannya sendiri. Wajahnya tampak pucat, ada semburat lelah, tapi matanya tajam. Bulan yang lama sudah mati, katanya lirih. Yang ada sekarang adalah bulan yang baru. Bulan yang tidak akan pernah membiarkan dirinya diinjak lagi. Ia meraih kalung emas pemberian ibunya, menggenggamnya erat. Ibu, doakan aku kuat. Aku akan ambil kembali semua yang sudah jadi hakku, dan aku akan pastikan mereka menyesal selamanya. Langkah awal sudah dimulai. Aset mulai diamankan, relasi kembali ke tangannya, bukti pengkhianatan terkumpul. Yang tersisa hanyalah waktu. Bulan tahu, pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Dan ketika saat itu tiba, Rian dan Nabila tidak akan pernah siap menghadapi badai yang sudah ia siapkan. Langkah Bulan pelan tapi mantap menyusuri lorong hotel berbintang 5 di jantung kota. Gaun hitam elegan membalut tubuhnya. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dihiasi senyum tipis yang tenang. Malam itu adalah malam besar. Pertemuan investor tahunan perusahaan keluarga, tempat para pengusaha ternama dan tokoh penting berkumpul. Di dalam ballroom, lampu kristal berkilauan, suara musik mengalun lembut, dan semua mata tertuju pada panggung utama. Rian berdiri di sana, dengan wajah penuh percaya diri, bersiap menyampaikan sambutan. Di sampingnya, beberapa kolega penting sudah menunggu. Bulan berjalan masuk. Kehadirannya membuat ruangan mendadak hening. Semua mata beralih padanya. Dengan langkah anggun, ia menuju panggung, berdiri tepat di sisi Rian. Saudara-saudara, suaranya terdengar jernih melalui mikrofon. Izinkan saya menyampaikan sesuatu sebelum acara dimulai. Rian menoleh kaget. Bulan, apa yang kamu? Bulan mengangkat tangannya, menghentikan ucapan suaminya. Ia menatap para tamu dengan sorot mata mantap. Selama ini, banyak yang mengira semua pencapaian perusahaan ini murni hasil kerja keras Rian. Padahal, sebagian besar relasi, aset, dan strategi berasal dari keluarga saya. Dan mulai malam ini, saya ambil kembali semuanya. Perusahaan, aset, dan jabatan, semua kini resmi berada di bawah kendali saya. Suara riuh terdengar. Beberapa tamu saling berbisik, beberapa lainnya langsung bertepuk tangan. Rian pucat pasi. Bulan, apa maksudmu? Bulan menoleh padanya, kali ini dengan senyum dingin. Maksudku sederhana, Mas. Aku sudah tahu semuanya. Tentang Nabila. Tentang pernikahan siri kalian di Bali. Tentang rencana kalian membeli villa dengan uang perusahaan. Ruangan mendadak gempar. Beberapa tamu yang mengenal Nabila langsung berbisik-bisik. Wajah mereka penuh kejutan. Rian mencoba menyangkal. Itu bohong. Kamu nggak punya bukti. Bulan melangkah maju. Ia mengangkat setumpuk berkas yang sudah disiapkan. Semua bukti ada di sini. Transaksi bank, dokumen pernikahan, foto-foto. Kamu mau aku bacakan satu-satu di depan semua orang? Rian terdiam. Wajahnya merah padam, keringat bercucuran. Bulan menatapnya dengan sorot penuh luka bercampur tekad. Aku pernah mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku pernah percaya padamu lebih dari siapapun. Tapi kamu memilih menusukku dari belakang, dengan sahabatku sendiri. Jadi sekarang, terimalah balasannya. Aku akan pastikan kamu dan Nabila merasakan apa arti kehilangan. Suasana ballroom hening, hanya terdengar bisikan-bisikan kecil. Para tamu menatap Bulan dengan campuran hormat dan kagum. Bulan menurunkan mikrofon, lalu melangkah turun dari panggung. Gaunnya berayun anggun, tatapannya lurus ke depan. Di belakangnya, Rian terduduk di kursi, wajahnya hancur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bulan merasa dirinya kembali berdiri sebagai pemenang. Bukan karena ia membalas dendam, tapi karena ia akhirnya mampu merebut kembali harga diri dan kekuatannya. Tirai malam menutup dengan sebuah kepastian. Tidak ada pengkhianatan yang bisa selamanya disembunyikan, dan tidak ada wanita yang bisa diremehkan ketika ia sudah memutuskan untuk bangkit.